Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Tony Rosid? Sudah sampai di negeri tercinta insya Allah ya. Mas Tony, masih banyak isu ini tentang Republik ini. Bagaimana cerita tentang MK dan bagaimana akankah lembaga yang dikendalikan ad hoc sama Bang Jimli Asidiki ini akan membuahkan hasil di tengah hiruk pikuk pula tuntutan dari berbagai pihak masalah independensi. Dan ini hanya 1 bulan ternyata pekerjaan MK bukan permanen. Selain Mahkamah Konstitusi nampaknya Pak Ketua MK bercanda pula ya tentang Mahkamah Keluarga. Ya, keluarga Indonesia lah katanya. Ya salam. Tapi kisah lain Mas Tony, bagaimana dengan jutaan rakyat yang terus mengecam masalah politik dinasti ini. Akankah khalifah tetap berlalu ketika anjing menggonggong? Begitu kata pepatah ya. Dan bagaimana Mas Jimli Asidiki masalah PDI yang nampaknya merasa sakit hati dan mulai berbagai manuver dilakukan dalam dinamika yang luar biasa sekarang ini. Terakhir adalah siapa ya komandan dari Amin nantinya Mas Tony, karena ada ingatan tentang Amin Rais Syndrome. Banyak orangnya tapi elektabilitasnya kurang. Bagaimana Mas Tony? Silakan, mungkin pendengar Radio Silaturahmi ingin mendapatkan pencerahan dari pemerhati bangsa Tony Rosid. Fadal Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan dan seluruh pendengar, penyimak Radio Silaturahmi di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Alhamdulillah kabar saya baik, sudah sampai di Indonesia hari Sabtu kemarin setelah lawatan perjalanan selama 14 hari di Amerika dari Los Angeles sampai New York melalui Atlanta dan sebagainya. Terima kasih atas doanya. Perjalanan selamat, perjalanan lancar, perjalanan sukses, dan senantiasa sehat. Baik Pak Ihsan, memang ada isu terakhir yang paling seksi saat ini, yaitu tentang keputusan MK atas gugatan yang dilakukan oleh PSI dan sejumlah pihak untuk, dalam tanda kutip yang dipahami oleh publik, memberikan kesempatan bagi Gibran maju sebagai cawapresnya Prabowo. Ini kan inti masalahnya. Dan kemudian MK membuat sebuah keputusan bahwa Gibran bisa menjadi cawapres. Bunyi keputusannya kira-kira singkatnya begini. Umur 40 tahun minimal kecuali atau yang pernah berpengalaman menjadi kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Kepala daerah itu punya pengertian ya wali kota, ya bupati, ya gubernur. Tapi dalam konteks ini, publik kemudian memahami itu adalah Gibran. Dan betul saja, setelah keputusan itu, tanggal 16 diketuk palu oleh MK, yang di dalam MK sendiri terjadi kontroversi di internal hakim-hakimnya. Sehingga Saldi Isra misalnya kemudian mengungkapkan, kok kaget, kok aneh. Tidak ada pembicaraan sebelumnya. Tidak ada diskusi sebelumnya soal ini. Tahu-tahu dibacakan, kemudian diputuskan, yang intinya Gibran bisa nyawapres. Yang sehingga kemudian banyak pihak masyarakat, terutama sejumlah tokoh, ya, ada podcastnya Heru Subena, ada Yusril, yang kemudian menegaskan bahwa keputusan pada pagi hari di mana minimal 40 tahun menjadi capres dan cawapres, itu Yusril kemudian mengungkapkan bahwa MK itu bukan mahkamah keluarga. Buktinya keputusannya tidak memberikan ruang bagi anak Jokowi untuk nyawapres. Podcast dari Hersubino sudah muncul di pagi hari. Ini menutup kesempatan bagi Gibran untuk menjadi cawapres. Tapi ternyata sore harinya ada keputusan atau, nah ini sebagai catatan, atau yang pernah berpengalaman menjadi kepala daerah.
yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Kepala daerah ini bisa wali kota, bisa bupati, bisa gubernur, tapi dalam konteks fokus keputusan ini publik kemudian memahami itu adalah Gibran. Berpengalaman menjadi wali kota meskipun 2 tahun dan prosesnya pun menjadi wali kota memotong jalur SOP yang seharusnya menjadi aturan main dan kepakaman di dalam PDIP. Itu soal lain, nanti kita bahas tersendiri. Jadi Pak Ihsan dan seluruh para pendengar Rasil dimanapun berada, ini yang kemudian menciptakan sebuah kehebohan yang hingga hari ini tidak terselesaikan. Bukan cuma hari ini, nanti akan lama ini isu, semakin seksi. Kenapa? Karena tidak hanya pada persoalan Gibran bisa cawapres dengan keputusan MK, di mana ketua MK itu adalah paman dari Gibran atau ipar dari Pak Jokowi, Presiden Indonesia, ayah Gibran. Tetapi ya, ada video viral, ada informasi-informasi yang kemudian terpublish melalui podcast-podcast, melalui media, melalui pengakuan para politisi dan para tokoh-tokoh. Ada semacam cawe-cawe yang cukup serius dari Presiden Jokowi, ya. Itu kesimpulan dari semua podcast, semua media, semua informasi terkait dengan soal ini yang kemudian menggunakan instrumen negara, menggunakan lembaga dan institusi negara untuk kepentingan pemenangan Prabowo Gibran. Memang agak unik, Prabowo dulu adalah orang yang menjadi rival Pak Jokowi di 2014 dan 2019, mengkritik dengan sangat keras, menyayangkan dan tidak terima atas dugaan abuse of power, kecurangan dan penggunaan lembaga-lembaga kenegaraan untuk memenangkan Pak Jokowi. Tetapi sayangnya Pak Prabowo hari ini justru ikut menikmati terhadap adanya dugaan abuse of power itu. Bukan kemudian berbicara tentang lantang, misalnya pertemuan kemarin, Senin ya, 2 hari yang lalu, Pak Jokowi dengan 3 capres, Anies Baswedan, Ganjar, dan Pak Prabowo. Anies jelas menitipkan pesan kepada Pak Jokowi agar netral, dan Pak Jokowi memberikan respon secara positif akan mengumpulkan pimpinan-pimpinan lembaga, termasuk aparat keamanan untuk netral, baik itu polisi, tentara, dan ASN, dan lain sebagainya untuk diminta netral. Kan? Ya, nanti kita akan buktikan apakah betul respon Pak Jokowi yang positif ini akan terrealisasi, akan teraplikasi di lapangan. Ya, kita akan lihat. Tetapi nampaknya berbagai video yang viral, di mana ada seorang wamen kemudian ikut berkampanye buat Prabowo Gibran, ada sebuah institusi yang menurut informasi dari berbagai pihak itu ikut masang baliho dan sebagainya. Ya. Ini kemudian seolah mengklarifikasi bahwa apa yang diungkapkan Pak Jokowi itu belum berjalan di lapangan. Tapi masa iya sih, itu pertanyaan publik, Pak Jokowi akan membiarkan anaknya, putra sulungnya ini bekerja sendiri untuk bertarung di lapangan tanpa intervensi cawe-cawe dan dukungan dari ayahnya. Ini juga menjadi pertanyaan publik. Tapi saya yakin kalau Pak Jokowi punya jiwa kenegarawanan yang baik, jiwa kenegarawanan yang bagus, itu yang kita harapkan semua, ya, mestinya menjaga jarak antara dirinya sebagai seorang presiden yang memiliki tanggung jawab kepada lancarnya pemilu, suksesnya pemilu, transparansinya pemilu, netral yang kemudian mengambil sikap untuk netral dalam pilpres, ya, dengan kepentingan keluarga. Mestinya ini ada jarak, itu idealnya, itu harapannya, itu ekspektasi masyarakat, itu yang diinginkan. Tapi masa iya sih? Ini keraguan masyarakat itu menjadi kecurigaan rakyat, kecurigaan publik menjadi sangat besar karena memang melihat proses dari banyak hal. Ini kita bicara tentang politik dinasti ya, dengan banyak hal. Nah, kemudian publik menstigmakan atau membuat kesimpulan-kesimpulan bahwa ini adalah politik dinasti yang kemudian diurai dari berbagai memori. Jadi pencawapresan Gibran itu membongkar kembali memori publik terkait dengan karir dari
semua keluarga Pak Jokowi. Misal Gibran, yang ini sebelumnya sudah terlupakan. Gibran untuk menjadi wali kota memotong jalur SOP yang menjadi aturan dalam ADART PDIP. Sudah disiapkan calon wali kota dan calon wakil wali kota, kemudian muncul Gibran dipotong. Padahal syaratnya didukung oleh ranting, anak cabang, kemudian direkomendasikan oleh cabang, ya sudah pernah minimal 2 tahun menjadi kader di PDIP, tahu-tahu mereka dipotong dan muncul Gibran. Nah, ini kemudian muncul kembali memori tentang proses Gibran itu menjadi calon wali kota. Begitu juga Bobi demikian. Dibongkar kembali ya memori publik terkait dengan Kaisang yang kemudian menjadi cawapresnya, menjadi bukan cawapres ya, ketua umum PSI. 2 hari sebelumnya, ya usianya hanya 2 hari, itu diangkat menjadi kader, kemudian setelah itu langsung jadi ketua umum. Ini memotong sebuah jalur kaderisasi yang ingin dibangun oleh partai termasuk PSI. Ya. Tetapi dari sini pun menjadi sebuah clue bisa dibaca oleh publik. Kalau Kaisang sudah masuk PSI, ya mungkinlah Gibran itu tidak diloloskan. Dan kebetulan benar bahwa Gibran diloloskan menjadi cawapres atas putusan MK, di mana ketua MK-nya itu adalah pamannya sendiri atau ipar dari Pak Jokowi. Sekarang ketua MK sedang disidang oleh MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau publik kemudian menganggap itu mahkamah keluarga. Nah, ini sedang berproses diketuai oleh Jimli As-Siddiqi. Satu persoalan yang kemudian juga muncul atau kemudian menjadi gugatan yang lain, yaitu bahwa ketua MK, yaitu paman dari Gibran, ternyata tidak membuat dewan atau majelis kehormatan. Dan ini pun MK itu sifatnya ad hoc, hanya berumur 1 bulan. Tetapi apa yang akan menjadi sebuah keputusan, Jimli As-Siddiqi mengatakan bahwa ini soal etik yang tidak bisa membatalkan terhadap keputusan. Pertanyaan kemudian, apakah ketika berdasarkan data yang ada, bahwa ketua MK kemudian dinyatakan bersalah, melanggar prosedur, aturan di dalam membuat sebuah keputusan, lalu dipecat, karena sudah ada informasi-informasi yang bertebaran bahwa ketua MK bisa dipecat. Kalau kemudian ketua MK dipecat, apakah ini akan sekaligus membuat cacat terhadap keputusannya? Secara logika, kalau ketua MK itu dianggap salah, mesti keputusannya cacat dong. Hukum mesti juga mengikuti alur logika. Kalau sebuah keputusan itu salah, apalagi ketua MK dipecat misalnya, atau diberikan sanksi minimal, masa keputusan yang dikeluarkan oleh MK itu mengikat secara hukum? Berarti kan keputusan itu juga salah. Kalau sudah salah logikanya tidak mengikat secara hukum. Kalau tidak mengikat secara hukum, mestinya ini sekaligus memberikan pembatalan terhadap Gibran sebagai cawapres, sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Ada informasi atau rumor lah yang sedang berkembang, katanya ini KPU didesak untuk segera menetapkan capres-capres. Ini kan rencana tanggal 15 November ini atau bulan ini, 2 minggu lagi, 2 pekan lagi. Ya. Apakah kemudian mau diajukan? Ini lebih parah lagi. Kalau sampai kemudian KPU memajukan jadwal untuk menetapkan capres-cawapres. Saya ini berkejar-kejaran dengan waktu apa yang menjadi keputusan. Ya, di sisi lain, memang ini kegaduhan tidak pernah berhenti. Dan saya prediksi bahwa kegaduhan ini akan terus selama pemilu sampai 2024, tepatnya tanggal 14 Februari saat pencoblosan calon presiden dan wakil presiden. Ya, ini akan terus bergulir. Apalagi saat ini PDIP misalnya sudah mencoba untuk mewacanakan adanya hak angket
ya, yang dilakukan oleh salah satu kader PDIP, Mas Hinton Pasaribu. Saya pikir ini bergulir. Kita lihat kekecewaan dan kemarahan publik itu sudah semakin membesar. Dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Dari masyarakat biasa sampai para aktivis, para akademisi, para politisi, para tokoh. Sekarang sudah sedang menjadi sebuah gelombang kemarahan yang luar biasa. Karena ini dianggap keterlaluan. Ya, dengan adanya politik dinasti ini. Ini memotong sebuah proses demokrasi yang selama reformasi itu dijaga dan dikembangkan. Satu sisi memang kita menginsafi apa yang dilakukan oleh Orde Baru pada saat itu, adanya pembunuhan terhadap demokrasi. Kemudian era reformasi muncul, demokrasi hidup, berjalan dan semakin baik, tetapi justru pada era Pak Jokowi ini dianggap berakhir dengan dinasti politik. Apakah reformasi akan menghasilkan dinasti politik? Ini yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar bagi publik. Dan kalau itu sedang proses terjadi, maka protes dan kemudian kemarahan tidak saja ini datang dari masyarakat yang semula tidak mendukung Pak Jokowi, bahkan ini juga datang dari masyarakat yang mendukung Pak Jokowi. Bahkan ada istilah daging duri dalam daging. Ada orang-orang yang berada di lingkaran Pak Jokowi secara diam-diam itu membuat memiliki buzzer yang menghajar dari Gibran itu sendiri. Ya bisa dikatakan sekarang Pak Jokowi dan Gibran babak belur. Lalu Pak Prabowo diam. Setiap orang yang mencoba untuk melawan mainstreamnya itu kan kecewa, marah, dan kemudian melakukan kecaman kepada politik dinasti ini, dan sejumlah pihak yang berupaya untuk memberikan dukungan kepada Pak Jokowi terkait dengan politik dinasti, dengan keputusan Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, ini kemudian harus melawan gelombang mainstream yang begitu besar. Ya. Jadi protes itu tidak hanya datang dari mereka yang bukan pendukung Pak Jokowi dan Gibran, tetapi protes itu ternyata juga datang dari para pendukung Pak Jokowi, terutama juga PDIP. Kalau soal PDIP, tanggal 19 Oktober 2017 saya sudah pernah menulis. Judulnya apa? Pak Jokowi vs Megawati. Dan semakin kesini sampai hari ini semua sudah terbukti. Ya kalau sebenarnya kita menggunakan teori konflik, ya memotret sebuah peristiwa yang terjadi antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati berkaitan dengan kepentingan kedua belah pihak ini, maka ini akan melahirkan sebuah konflik di antara kedua belah pihak ini. Sederhananya secara teoritis beginilah. Kalau ada dua sosok yang kemudian memiliki karakter untuk memegang sebuah otoritas, lalu objek lahannya itu cuma satu, maka akan terjadi benturan yang tidak bisa dihindarkan. Sederhana itu sebenarnya teorinya. Dan itu saya tulis di Republika pada tanggal 19 Oktober 2017 ya. Kalau nggak salah Republika pada Detik.com saya membuat tulisan itu. Nanti coba kita cek kembali. Jadi Pak Ihsan dan seluruh para pendengar radio silaturahmi dimanapun berada, dan 6 tahun kemudian sekarang masyarakat baru paham bahwa konflik itu terjadi. Apakah konflik antara Ibu Mega dengan Jokowi akan melahirkan impeachment? Maka kita perlu melihat kekuatan. Kalau gelombang protes ini semakin besar, dukungan untuk membuat hak angket kepada MK yang kemudian sasaran berikutnya. Hak angket kepada MK itu kan sasaran utamanya adalah Pak Jokowi. Kalau itu gelombang semakin besar dan kemudian partai pemenang yaitu PDIP kencang untuk menyuarakan ini akan terjadi kegaduhan dan bahkan terjadi sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, di mana stabilitas kekuasaan ini akan bisa rontok karena gelombang yang semakin lama semakin besar. Kecuali ini bisa diberhentikan. Kecuali kalau Pak Jokowi kemudian menarik Gibran untuk tidak menjadi cawapres kembali dari Pak Prabowo,
baru itu saya pikir semua ini akan selesai. Tapi selama itu tidak ditarik dan kemudian ada indikator-indikator abuse of power, ada indikator-indikator cawe-cawenya presiden sebagai kepala negara untuk memenangkan Prabowo dan yang didampingi oleh cawapres bernama Gibran, maka gelombang ini bisa saja akan sangat membesar dan terjadi ledakan. Ini yang tidak kita inginkan bersama. Tapi kita tidak bisa keluar dari sunatullah, di mana semua ini bisa dijelaskan melalui ilmu sosial ya, dan politik berkaitan dengan keadaan yang sekarang sedang terjadi. Jadi tahu Pak Jokowi secara detail adalah PDIP. Apakah ini akan menjadi sebuah momentum bagi PDIP untuk membongkar segala hal yang PDIP tahu tentang Pak Jokowi, sehingga kemudian apa yang selama ini menjadi keputusan Pak Jokowi, kebijakan Pak Jokowi, sikap politik Pak Jokowi terkait dengan negara ini akan dibongkar oleh PDIP, yang kemudian itu memicu sebuah protes yang semakin besar gelombangnya dari rakyat. Nampaknya arah ke sana sudah mulai kebaca. Dan ini tidak akan pernah berhenti. Isu tentang politik dinasti akan semakin besar perlawanan. Ibarat ini kapal sudah mulai terbentuk dan banyak pihak yang kemudian masuk di dalam kapal itu untuk melakukan sebuah perlawanan kepada dinasti Pak Jokowi ini. Di situ ada Eros Jarot, di situ ada AFC Puwo yang relatif paling awal membongkar, kemudian ada Pandana Baban, kemudian banyaklah pihak dan tokoh-tokoh yang mencoba untuk membuat sebuah kapal besar menghentikan laju dari politik dinasti yang dibuat oleh Pak Jokowi. Tapi satu hal yang perlu publik tahu bahwa seorang pemimpin negara, karena semua kebijakannya, semua narasinya, semua sikap politiknya itu diupload oleh media, ya, direkam oleh media, sehingga relatif bagi para analis politik untuk membaca garis merahnya, polanya, ya, sehingga apa yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin itu akan bisa dibaca dari apa yang sudah pernah dilakukan, dan itu kebaca ritmenya. Ibaratnya beginilah analogi yang sederhana itu loh. Kalau Pak Ihsan misalnya mau jalan ke Sudirman, pasti melalui rute yang sama setiap harinya. Kalau lewat situ, ya lewat situ, terus lewat tol, apakah tidak tol, melalui jalan mana, rutenya akan itu, kecuali ada sesuatu yang darurat, ya, yang kemudian tidak melalui jalur normal. Begitu juga presiden, kalau sudah 5 tahun atau 1 periode, itu polanya sudah kebaca. Bagaimana pola mengambil kebijakan, bagaimana pola sikap politik ketika menghadapi situasi A, B, C, terus kemudian bagaimana membangun kolaborasi, bagaimana kemudian memperlakukan lawan politik, melakukan kawan politik, itu semua akan kebaca. Apabila menghadapi situasi A seperti apa, situasi B, C seperti apa, itu akan terbaca polanya. Dalam konteks Pak Jokowi ini, kalau tidak ada gelombang besar yang resisten untuk menghalangi, menghentikan, dan itu lebih besar daripada kekuatan yang dimiliki oleh Pak Jokowi akan jalan terus. Ya, kita bisa bacalah, ya, kita baca. Karena itu dulu ada seorang presiden sebelum Pak Jokowi, ya, sebelum Pak Jokowi itu ada presiden yang ketika mendapatkan demonstrasi besar berkaitan dengan kebijakan politiknya, nggak sampai seminggu itu ada teroris yang ditembak, ada teroris yang ketangkep. Selalu pengalihan isunya adalah terorisme. Itu sudah menjadi pola. Sehingga saya seringkali sama teman-teman bicara, bentar lagi ini ada teroris yang ditembak ini, sebentar lagi ini ada teroris yang mati ini. Ya, tidak sampai seminggu selalu valid. Ya, selalu benar apa yang saya ungkapkan itu. Itu maksudnya saya adalah bahwa setiap pemimpin negara, karena semua yang dilakukannya itu, baik itu adalah kebijakan negara, keputusan politiknya, sikap dan perlakuan terhadap setiap hal yang terjadi, termasuk respon dan reaksinya, itu bisa kebaca polanya karena media selalu mereport terhadap apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin negara. Dalam konteks Pak Jokowi, sebagaimana yang jelaskan tadi, selama apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi itu tidak ada resistensi yang begitu kuat yang mampu
menghadang dan itu lebih kuat daripada kekuatan Pak Jokowi itu sendiri, maka akan jalan terus. Pertanyaan kemudian yang paling fundamental dan mendasar pada soal dan kasus yang seksi ini, apakah Pak Jokowi akan apakah hitungan Pak Jokowi ya membuat sebuah keputusan bahwa Pak Jokowi lebih kuat daripada mereka yang melawan terhadap Pak Jokowi, dalam konteks ini PDIP, dan kemudian kelompok-kelompok mencoba untuk menghadang politik dinasti ini. Kita akan tunggu, kita akan lihat, kita terus baca, sehingga kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan nanti. Begitu Pak Ihsan. Soal bocoran siapa yang akan menjadi panglima perangnya Anies Chaimin, saya belum dapat informasinya. Saya baru pulang dari Amerika, terus belum sempat ketemu dengan atau berkomunikasi dengan timnya Anies, tetapi justru saya sempat diundang oleh tim-tim yang di luar Anies yang saya dapat bocoran. Ya, biasalah di antara kita, saya namanya analis politik, namanya pengamat politik, itu selalu berkomunikasi dengan semua pihak dari tim manapun atau dari tokoh-tokoh yang berseberangan. Tapi berkaitan dengan tokoh-tokoh di Amin, saya belum mendapatkan informasi. Mungkin setelah pertanyaan Pak Ihsan ini saya mencari informasi siapa bocorannya yang akan menjadi pemimpin. Tapi menurut saya kita sudah lihat ketua tim sesnya Pak Ganjar sudah diumumkan misalnya. Kemudian dari Prabowo kita belum tahu, yang jelas kayaknya tidak akan itu muncul Erick Thohir, karena Erick Thohir yang kekecewaannya itu yang kemudian membuat kekhawatiran bagi timnya Prabowo ya, dalam tanda kutip. Ya, kemudian timnya Anies ya memang perlu ada orang yang setidaknya punya pengalaman dalam soal politik. Ini ketua tim ya dari manapun, termasuk dari Amin sendiri, berpengalaman soal politik, kemudian memiliki komunikasi politik yang baik. Kalau nggak baik ini bisa blunder dan bisa jadi masalah. Terus kemudian juga punya kemampuan strategi yang mumpuni, yang keempat mampu mengakomodir dan mengkolaborasikan tim ini, gagasan-gagasan dalam tim ini kepada semua anggota di dalamnya. Ya, ini dan juga piawai di dalam membaca, ini yang kelima, piawai dalam membaca arah politik yang sangat dinamis ini. Itu hal yang menurut saya perlu menjadi sorotan, bahwa ada kekhawatiran begitu meluas dari masyarakat, dari rakyat, kalau sampai Prabowo dan Gibran itu menjadi pemenang. Yang pada akhirnya sekarang Prabowo, Gibran itu seolah-olah menjadi musuh bersama. Baik ya, PDIP itu sendiri yang mencalonkan Ganjar, begitu juga di luar PDIP, masyarakat yang masih memiliki idealisme, masih menginginkan bahwa demokrasi itu tetap eksis di dalam perpolitikan kita, semuanya seperti sepakat untuk berupaya jangan sampai Prabowo dan Gibran itu menang, meskipun menggunakan abuse of power, menggunakan penyalahgunaan terhadap kekuasaan yang menjadi kekhawatiran bersama, dan indikatornya sudah mulai banyak.